Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kesehatan mental menjadi isu yang banyak dibahas akhir-akhir ini. Apakah hal ini baru saja menjadi tren, atau ada apakah dengan masyarakat dunia, sehingga banyak banget isu tentang mental health? Apakah kesehatan mental ini mengemuka atau banyak digaungkan akhir-akhir ini? Well, sebenarnya ini bukanlah hal yang baru sebenarnya, guys. Masalah kesehatan mental ini sebenarnya sudah ada dari dahulu. Namun mungkin orang-orang zaman dulu ini awareness-nya atau kesadaran tentang mental health ini belum seperti sekarang. Orang-orang zaman dulu ini lebih banyak menyembunyikan tentang permasalahan mental health atau masalah kejiwaan karena menganggap hal ini tuh sebagai hal yang memalukan, aib, atau takut dianggap beda dengan masyarakat kebanyakan. Dikarenakan saat ini banyak sekali beban permasalahan hidup yang harus ditanggung oleh setiap orang, sehingga makin banyak orang yang menyadari untuk menjaga kewarasannya demi kebaikan dalam hidupnya. Sehingga semakin banyak orang yang menjaga kewarasannya atau masalah kejiwaannya dengan berkonsultasi pada orang yang tepat atau pada ahlinya. Jangan sampai hal ini terabaikan sehingga menjadikan seseorang bertindak brutal dikarenakan kurangnya penanganan dalam masalah kejiwaan atau mental health. Dan akhirnya berakibat fatal seperti kasus kriminal yang akan aku ceritakan kali ini. Pada tanggal 20 Juli tahun 2012, tiba-tiba banyak panggilan masuk ke 911 yang melaporkan adanya penembakan di sebuah bioskop di kota Colorado, Amerika Serikat. Penembakan tersebut terjadi di sebuah bioskop, tepatnya di sebuah bioskop yang bernama Century 16 di sebuah kota kecil bernama Aurora di Colorado. Banyak orang yang panik dan keluar dalam keadaan terluka dari bioskop tersebut. Petugas medis dan kepolisian segera datang dan melakukan tindakan pertolongan dan juga pengamanan, dan berusaha untuk mengendalikan situasi pada saat itu. Sampai akhirnya diketahui bahwa pelaku penembakan tersebut bernama James Holmes, seseorang yang sangat terobsesi dengan tokoh Joker di film Batman. Apa sih yang sebenarnya terjadi dan juga gimana kronologis ceritanya sampai kejadian ini terjadi di bioskop tersebut? Dan siapakah James Holmes ini? Oke, mari kita bahas berikut ini. Bernama lengkap James Egan Holmes, lahir pada tanggal 13 Desember tahun 1987 di San Diego, California, Amerika Serikat. Ayahnya bernama Robert Holmes adalah seorang matematikawan dan juga seorang ilmuwan. Lulusan dari beberapa perguruan tinggi terkemuka seperti Stanford University dan juga UCLA atau University of California. Dan ibunya adalah seorang perawat bernama Arlene Holmes. Jadi dicatat ya, nggak main-main background pendidikan ayah dan ibunya ini. James merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adiknya bernama Chris Holmes. Masa kecil James ini dilalui dengan sangat baik. Dengan latar belakang keluarganya ini bisa dibilang keluarga James ini adalah American Dream banget gitu ya, American Family Dream. Ibunya punya latar belakang yang bagus, secara ekonomi juga bagus, jadi nggak ada masalah dengan masa kecilnya. Segala sesuatunya berjalan baik sampai di usia James yang ke-11 atau 12 tahun, James ini sering berhalusinasi dan mendengar suara-suara berisik di telinganya. Dia sering mendengar suara berisik di tembok dan juga ada semacam gertakan atau suara-suara kuku di temboknya. Saking seringnya, James akhirnya menamai suara-suara tersebut ghost knell atau hantu kuku. Dia juga merasa bahwa dia suka melihat bayangan di kerlip atau sudut pandang matanya yang akan bertarung dengan senjata api atau senjata lainnya. Jadi dia suka melihat makhluk-makhluk yang bertarung gitu, seolah-olah seperti itu. James ini juga merupakan seseorang yang antisosial, yang mana dia itu sangat sulit untuk bergaul dengan orang. Sehingga dia ini nggak punya teman, nggak punya banyak teman, dan lebih sering menghabiskan banyak waktunya sendirian di kamarnya dengan bermain game dan tidur.
Bahkan James ini juga sempat berkeinginan untuk melakukan bunuh diri. Nah, dari situlah awal mulanya hal ini menjadi suatu kekhawatiran buat orang tua James. Karena sudah ada indikasi keanehan atau ketidakwajaran akan hal tersebut, apalagi di usia James yang masih muda. Akhirnya orang tuanya ini membawa James ke psikiater untuk dilakukan pengobatan. Pada saat James melakukan sesi pengobatan, James ini sempat berbicara pada psikiaternya bahwa dia juga punya keinginan untuk membunuh orang. Dan psikiaternya ini mendiagnosis James memiliki penyakit schizotypal personal disorder. Dan James harus melakukan pengobatan atau terapi selama kurang lebih 1 tahun. Sampai pada akhirnya James merasa kalau dia sudah sembuh dan tidak melanjutkan lagi terapi atau pengobatannya. Padahal sebenarnya James ini menyembunyikan perihal yang sebenarnya. Keinginan dia untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan ini masih tetap ada gitu. Tapi dia menyembunyikannya karena mungkin dia sudah tidak mau melakukan terapi atau pengobatan lagi. James ini akhirnya melakukan kebiasaan awalnya lagi seperti menyendiri dan juga bermain games di kamarnya. James ini sebenarnya sangat berprestasi juga di dunia games, di mana dia ini pernah menjadi salah satu top players di salah satu game dunia yang bernama Warcraft 3. Aku sendiri kurang paham tentang games ya, tapi pernah ngedengar gitu tentang Warcraft ini. James ini pernah menjadi salah satu dari top 5 player game tersebut. Selain 2 kegiatan tadi, main games dan tidur, James ini sangat hobi nonton film di bioskop, di mana James ini sangat menikmatinya dan menjadikan nonton film ini adalah jalan keluar dari kebosanannya. Dan salah satu film kesukaannya ini adalah Batman. Nah, di film Batman ini dia suka banget dengan tokoh Joker, di mana James ini merasa bahwa Joker ini memiliki kesamaan dengan dirinya gitu ya, bahwa dia ini ada seseorang yang jenius gitu, brilliant. Joker juga adalah seorang yang brilliant gitu, jadi dia punya kesamaan seperti itu. Kemudian Joker juga adalah seorang yang penyendiri, tidak memiliki banyak teman, dan semua orang takut pada Joker gitu. Jadi soalnya dia ngerasa bahwa Joker ini punya kuasa seperti itu. Terutama ketika peran Joker ini dimainkan oleh Heath Ledger. Peran Heath Ledger sebagai Joker ini memang banyak dipuji oleh banyak orang ya, terutama para komentator film, karena perannya ini yang sangat menjiwai sebagai seorang Joker. Nah, di sini James juga sangat menyukai peran Joker yang dimainkan oleh Heath Ledger. Dan James ini sangat tergila-gila dengan tokoh Joker yang diperankan oleh Heath Ledger. For your information juga ya guys, kalau Heath Ledger ini adalah seorang aktor Amerika yang sudah membintangi beberapa film yang lumayan bagus. Tapi tragisnya Heath Ledger ini juga akhirnya meninggal dunia sebelum penayangan film The Dark Knight pada tahun 2008. Jadi filmnya itu akan rilis di bulan Juli, sementara dia meninggal di bulan Januari tahun 2008 dikarenakan overdosis. Dan hal ini juga masih menjadi misteri ya, apakah dia itu memang atau memang meninggal karena efek pengobatan juga gitu ya, karena disinyalir dia tuh overdosis menggunakan obat-obatan yang memang kalau nggak salah dia tuh sedang dalam pengobatan akibat mental health juga. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya kalau misalnya aku salah informasinya. Kembali lagi ke cerita James Holmes. James ini secara akademik adalah anak yang pintar dan berprestasi. Yang gak heran ya, secara ayah ibunya ini memiliki background pendidikan yang wow banget gitu ya. James lulus SMA dari Westview di San Diego pada tahun 2006. Kemudian James melanjutkan kuliahnya di University of California, Riverside. Kemudian dia melanjutkan S2-nya di Colorado atau di University of Colorado. Karena itu, James pindah ke kota Colorado dan akhirnya tinggal di sebuah apartemen. Pada tahun 2010, akhirnya dia menerima gelar sebagai Bachelor of Science, gelar dalam ilmu syaraf dengan penghargaan tertinggi. Karena dia ini memang basicnya tuh pintar ya. James sebenarnya aktif di beberapa komunitas di kampusnya. Namun tetap aja dia tuh nggak bisa bergaul dan bersosialisasi. Dan tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Bahkan pas dia ngedeketin cewek sekalipun, anxiety-nya ini atau kecemasannya ini langsung kambuh.
Dan dia juga langsung mengalami paranoid gitu ya, parno kalau deket-deket sama cewek. Apalagi pas dia mau ngedeketin cewek yang dia suka. Sebenarnya James ini juga pernah punya pacar di bulan Oktober tahun 2011, namun sempat putus dan nyambung lagi di bulan Januari tahun 2012. Mereka sempat dekat, sempat pacaran gitu ya, namun pacar ini ngerasa kalau ada sesuatu hal yang aneh dengan James gitu. Karena James ini pernah mengungkapkan keinginannya bahwa dia tuh ingin membunuh seseorang. Makanya pacar ini ngerasa ini kayaknya aneh dan gak wajar gitu. Akhirnya, dan mungkin beberapa keanehan lainnya gitu ya, karena memang dia kan punya penyakit mental health gitu ya. Makanya pacarnya ini memutuskan untuk putus dengan James. Dan karena putus tadi itu, James ini merasa semakin kecewa. Udah dia susah bergaul gitu, kemudian pacar satu-satunya yang deket sama dia juga putus dari dia gitu. Makanya James ini sangat kecewa dengan keadaan tersebut. Dan setelah putus, perilaku James ini juga semakin aneh. Salah satunya ada temen labnya yang bilang gitu ya, jadi kan kalau karena dia kuliahnya ini science ya, jadi mungkin ada pelajaran atau mata kuliah yang mengharuskan dia ke lab kayak gitu. Nah temennya ini pas di lab ini pernah bilang bahwa James ini aneh gitu, kadang dia tuh suka ketawa, maksudnya senyumnya tuh yang menyeringai. Kayak gini guys, aku kasih lihat kayak gini. Kayak menyeringai kayak, aku nggak bisa nyontohin gitu ya, kayak jadi dia itu senyum menyeringai seperti itu, seperti kayak gitu yang serem. Itu ternyata dia ngikutin gayanya Joker. Karena dia ini benar-benar terobsesi dengan Joker sampai gaya senyum menyeringai Jokernya aja dia ikutin gitu. Nah kalian bisa lihat contohnya ini ya, gaya senyumnya Joker yang menyeringai, dan James itu sering melakukan senyuman menyeringai seperti itu. Dan gaya bicaranya pun mengikuti gaya bicara Joker. Sampai-sampai teman-temannya ini menyuruh James untuk berobat lagi ke psikiater. Dan hal ini pun diikuti oleh James ya, dia kembali berobat lagi ke psikiater. Dan ketika dia berobat lagi ke psikiater, dia tetap mengungkapkan keinginannya pada psikiater bahwa dia ingin menghabisi nyawa orang. Bahkan sejak itu juga dia tidak melanjutkan kuliahnya lagi gitu ya, udah sering bolos ke kampus. Dan dia juga tidak berobat lagi atau tidak menemui psikiaternya lagi untuk berobat. Dia merasa semakin tertolak, semakin terpuruk, dan keinginan untuk menghabisi orang ini semakin besar gitu ya, karena dia merasa bahwa orang-orang ini seperti jauh sama dia dan dia akhirnya membenci orang-orang. Nah dalam kesendiriannya ini dia sering browsing-browsing tentang senjata, tentang bahan peledak, untuk mewujudkan keinginannya untuk menghabisi nyawa orang. Pada tanggal 7 Juni tahun 2012, akhirnya James ini membeli senjata. Hal ini terlihat di CCTV salah satu toko yang menjual senjata. James juga membeli bahan material peledak secara online. Dan James pun akhirnya merencanakan untuk melakukan pembantaian di bioskop. Dan James merasa bahwa bioskop ini adalah tempat yang tepat. Kenapa targetnya di bioskop? Awalnya James ini mempertimbangkan untuk melakukan pembantaiannya di bandara. Karena di bandara ini terdapat banyak orang. Karena James ini ingin melakukan pembunuhan massal gitu ya. Dia nggak mau ngebunuhnya itu hanya 1 atau 2 orang gitu. Sebelumnya dia juga sempat kepikiran untuk melakukan pembunuhan berantai. Tapi itu sangat lama dan mungkin orangnya juga cuma 1, 2 seperti itu ya. Dan itu sangat pelan, membutuhkan waktu yang lama gitu. Sementara James ini ingin membunuh banyak orang gitu. Nah, tadinya James ini kan pengen di bandara gitu ya. Namun dia mempertimbangkan lagi bahwa bandara ini kan keamanannya juga sangat ketat gitu ya. Dan James ini tetap ada kekhawatiran, dia takut dicap sebagai teroris. Padahal tujuan dia ini bukan terorisme, katanya kayak gitu. Padahal menurut aku apa bedanya juga ya, teroris atau bukan ya tetap aja gitu melakukan pembantaian pada orang. Tapi menurut James, terorisme ini bukanlah pesannya. Pesannya itu adalah tidak ada pesan. Nah, pesan yang tadi aku sebutin itu adalah pesan yang sama juga yang ada di film Batman gitu ya. Pesan itu dikatakan Joker juga. Jadi intinya dia ini benar-benar terobsesi dengan tokoh Joker. Nah, akhirnya James ini memutuskan untuk melakukan aksinya ini di bioskop.
Pertama karena dia juga memang suka film gitu ya, jadi dia itu tahu kondisi bioskop seperti apa. Dan di bioskop ini banyak terdapat orang-orang. Keamanannya juga nggak begitu ketat gitu ya, beda kayak pengamanan di bandara. Dan bioskop yang dia pilih ini adalah bioskop Century 16, di mana bioskop ini agak jauh dari pusat kotanya gitu ya. Jadi dia berharap karena ini agak jauh, kemungkinan polisi juga datangnya nggak akan terlalu cepat menurut dia. Jadi agak lama untuk merespon bantuan sehingga dia punya banyak waktu untuk menghabisi nyawa orang. Tapi James ini masih memiliki hati nurani ya menurut dia. Yang mana dia memilih untuk melakukan aksinya ini di tengah malam di penayangan premier atau perdana The Dark Crisis. Jadi pada waktu itu penayangan perdana premier The Dark Crisis, film Batman ini akan ditayangkan di film yang diputar di tengah malam gitu. Nah menurut James ini tepat gitu, dan dia juga ingin menghindari ada korban anak kecil. Karena menurut dia di film pemutaran yang tengah malam itu kemungkinan kecil ada anak yang berusia di bawah umur gitu ya, atau anak-anak kecil menonton di tengah malam itu kemungkinan kecil ada di bioskop gitu ya. Nah, tapi ternyata tebakan Denny salah karena nanti kita akan lihat bahwa memang ada korbannya juga, salah satunya anak kecil. Jadi menurut aku kalau dia berpikir bahwa dia masih punya hati nurani untuk tidak menghabisi anak kecil, tetap salah ya. Untuk menghabisi orang aja itu udah tidak punya hati nurani banget menurut aku. Nah, pada waktu itu memang sedang heboh-hebohnya film trilogi Batman. James ini mempresentasikan dirinya itu sama seperti Joker. Tokoh yang selalu menyendiri dan semua orang membencinya. Aneh dan juga lain sebagainya. Keinginannya untuk menghabisi banyak nyawa juga tetap bergejolak. Sehingga James merasa bahwa saat itulah saat yang tepat untuk melakukan pembantaian yang dia inginkan. Hari itu pada tanggal 20 Juli tahun 2012, hari yang telah direncanakan oleh James untuk melakukan eksekusi itu akhirnya datang. Nah, sebelum melaksanakan aksinya, James ini mewarnai rambutnya dengan rambut berwarna oranye. Sebelum melakukan aksinya, James ini mengirimkan sebuah jurnal ke psikiaternya, di mana di dalam jurnal tersebut berisi banyak pemikiran-pemikiran dia gitu ya, ungkapan-ungkapan perasaan kekecewaannya tentang banyak hal, kemudian kekagumannya akan tokoh Heath Ledger sebagai Joker, dan juga rencana aksi pembantaian atau penghabisan nyawa di bioskop tersebut. Termasuk salah satunya ini adalah denah-denahnya gitu ya, apa aja yang akan dia lakukan itu ada semuanya di dalam jurnal tersebut. Di mana di dalam jurnal tersebut juga ada potongan uang dolar yang terbakar. Jadi uang-uang dolar yang terbakar ini kayak representasi dari aksi Joker juga di film, bahwa Joker ini di salah satu filmnya ada aksi dia membakar uang. Nah, James pun melakukan itu gitu, dia membakar uang dan memasukkannya ke dalam jurnal tersebut. Nah, James ini datang ke bioskop sebelum penayangan filmnya ini diputar. Tayangan premier film Batman The Dark Crisis ini tayang di jam midnight dan akan mulai di pukul 12.20. For your information ya guys, bahwa di film yang pada saat itu akan tayang, tokoh Joker ini sebenarnya ditiadakan gitu ya, untuk menghormati Heath Ledger. Kenapa tokoh Joker ini ditiadakan? Karena sutradaranya ini ingin menghormati Heath Ledger yang meninggal di peran sebelumnya sebagai Joker. Yang meninggalnya itu karena overdosis tadi ya. Oke, back to the story. James ini akhirnya masuk ke dalam ruangan studio bioskop. Dia duduk, kemudian dia melihat sekelilingnya gitu. Dia melihat banyak muka-muka bahagia yang akan menonton film superhero kesayangan mereka, yang excited banget nonton tayangan premier tersebut. Nah, James ini juga sudah mempelajari keadaan studio bioskop tersebut beberapa minggu sebelumnya. Dan semua itu ada di dalam jurnalnya. Nah, James ini sengaja memilih tempat duduk yang dekat dengan pintu keluar atau exit door. Kalian pasti tahu ya, kalau misalnya kalian nonton di bioskop itu ada exit door, pintu keluar ada tulisannya exit. Nah, si James ini milih duduknya di tempat tersebut gitu, yang dekat tempat tersebut. Kenapa? Karena James ini akan membawa barang-barang yang ada di tempat parkir, makanya dia memilih pintu tersebut.
Dan betul, James pun akhirnya keluar dari bioskop melalui pintu exit tersebut, pintu keluar tersebut, dan pintu keluarnya itu ditahan oleh sebuah benda gitu ya, semacam meja kecil lah. Tujuannya apa? Karena kalau kalian tahu bahwa pintu exit door atau pintu darurat tersebut itu kan tidak bisa dibuka dari luar ya, tapi hanya bisa didorong dari dalam ruangan, sehingga kalau James nanti mau masuk lagi kan nggak bisa. Nah, makanya si James ini menahan pintu tersebut gitu ya, supaya tidak tertutup full. Nah, James kemudian melalui lorongnya itu ke parkiran untuk mengambil senjata, memakai rompi, kemudian memakai masker gas untuk melakukan aksinya. Tapi setelah James menggunakan itu semua gitu ya, pakai masker gas, pakai rompi, bawa senjatanya, James ini memang sempat ragu gitu ya, sempat ada kepikiran untuk ragu dan berharap ada seseorang yang menghentikan aksinya. Maka dari itu James ini langsung menelpon ke crisis clinic. Dia menelpon, tapi sayangnya tidak ada yang mengangkat telepon tersebut. Jadi dia menganggap bahwa tidak ada seseorang yang berusaha untuk menghentikan aksinya tersebut. For your information, kalau crisis clinic ini semacam hotline di mana kamu bisa mendapatkan pertolongan untuk berbagai macam masalah kekerasan, masalah emosional, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kayak sebuah hotline milik pemerintah mungkin ya, untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Nah, aku nggak tahu juga ya, crisis clinic ini apakah memang buka 24 jam atau enggak gitu ya, karena logikanya ini James nelfon di jam 12:30 ya, malam-malam. Secara logika kalau misalnya kantornya emang nggak buka 24 jam ya wajar nggak ada yang angkat teleponnya juga gitu ya. Aku kurang paham juga gitu ya, mungkin ini semacam badan atau komisi lah ya yang menangani hal-hal masalah sosial seperti itu. Kalau misalnya kalian ada yang tahu tentang crisis clinic, boleh kalian tambahkan infonya di kolom komentar. Nah, kembali lagi ke kasus James, di mana setelah dia menelpon crisis clinic ini nggak ada yang menanggapi, nggak ada yang angkat telepon gitu ya. Akhirnya dia berpikir bahwa nggak ada orang yang akan bisa menghentikan aksinya gitu. Padahal James memang berharap bahwa ada seseorang yang bisa menghentikan aksinya. Dan akhirnya James kembali masuk ke bioskop lagi lewat pintu exit tadi. Dia masuk dan juga langsung berdiri di depan layar dan langsung melakukan aksinya menembaki orang-orang di dalam studio bioskop tersebut. Nah, menurut kesaksian salah satu korban gitu ya, orang-orang awalnya berpikir bahwa ini tuh adalah bagian dari premier film. Mungkin ini adalah surprise-nya seperti itu gitu ya, sampai orang-orang menyadari bahwa ini adalah penembakan gitu. Dan setelah mereka menyadari hal itu, mereka langsung berteriak dan berlarian keluar berusaha untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka berlari, ada yang sudah dalam keadaan tertembak, berdarah-darah, bahkan ada anak kecil juga yang tertembak. Yang mana anak kecil ini, anak yang berusia 8 tahun juga yang akhirnya tewas. Semua orang berhamburan untuk keluar dari bioskop tersebut. Dan situasi sangat kacau pada saat itu. Dan banyak telepon masuk ke 911, seperti yang tadi aku ceritakan di awal gitu ya. Kemudian polisi dan ambulans langsung datang ke lokasi kejadian. Polisi dan petugas medis langsung melakukan pertolongan, dan polisi pun berusaha untuk mencari pelaku penembakan tersebut. Namun satu hal yang tidak disadari oleh polisi, bahwa James ini juga sebetulnya ikut keluar dari gedung tersebut melalui pintu samping dari gedung bioskop. Nah, James ini jalan kaki ke arah parkiran berbarengan dengan para korban. Polisi ada di sana, petugas medis juga ada di sana. James ini dengan tenangnya dia berjalan, kemudian dia menuju mobilnya dan berdiri di dekat bagasi mobilnya gitu ya. Dia berdiri santai sambil ngeliatin kondisi sekitar. Nah, polisi-polisi ini juga tidak menyadari kehadiran dari James. Kenapa? Karena penampilan James ini hampir sama dengan tim SWAT gitu. Jadi James ini juga memakai baju hitam, rompi, kemudian membawa senjata. Tapi salah satu yang membedakannya ini adalah dia memakai masker gas gitu. Sampai pada akhirnya ada salah satu polisi yang menyadari,
kok ini orang beda gitu, dan dia diem memperhatikan sekitar gitu ya, diem di belakang bagasi mobilnya. Dan pada akhirnya polisi menyadari bahwa mereka ini bukan bagian dari polisi gitu. Dan James ini juga memang tidak berusaha kabur gitu, dia memang sengaja pengen mendapatkan perhatian. Dia pengen semua orang tahu bahwa dialah pelakunya, dia berkuasa, dia memiliki kuasa seperti Joker. Gila ya. Makanya dia tidak berusaha untuk melarikan diri. Sebegitunya dia mengidolakan Joker dan ingin mengikuti aksi-aksinya Joker dan menjadi Joker gitu, menurut dia ya. Jadi dia pengen orang tahu bahwa dia yang mengendalikan situasi pada saat itu. Dan setelah polisi menyadari bahwa itu adalah pelaku penembakan di bioskop tersebut, akhirnya James ditahan oleh polisi. Selesai? Enggak guys, enggak selesai. Masalahnya belum selesai sampai di sini. Masih ada lagi kejutan lainnya. Kejutan apa lagi? Jadi setelah polisi melakukan interogasi, James menjelaskan bahwa masih ada jebakan lainnya, yaitu bom atau peledak. Di mana? Ya, jadi James ini memasang jebakan peledak dengan daya ledak yang lumayan besar di apartemennya. Oke, sekarang kita berpindah scene-nya ke apartemen James. Nah, pada saat situasi di bioskop ini juga berlangsung gitu ya. Nah, di apartemennya ini James menyetel suara musik yang sangat keras gitu ya. Kencang banget musiknya. Sampai akhirnya menarik perhatian tetangganya. Tetangganya ini merasa terganggu gitu ya oleh suara berisik di apartemen James. Dan dia akhirnya turun ke bawah gitu ya. Dia memutuskan untuk mengetuk pintu apartemen James. Dan ketika dia mengetuk pintu apartemen James, dia menyadari bahwa ternyata pintunya ini udah terbuka, nggak tertutup atau terkunci gitu, tapi posisinya ini sudah terbuka. Dan dia ini mau masuk ke dalam apartemennya, dia ngedorong sedikit itu, tapi dia kemudian berubah pikiran dan takutnya ada apa-apa mungkin ya. Akhirnya dia memutuskan untuk nggak jadi masuk ke apartemen James tersebut dan memutuskan untuk menelpon polisi. Polisi ini juga memang sedang dalam perjalanan menuju apartemennya James gitu ya. Untungnya si tetangganya tadi itu tidak mendorong pintu atau masuk ke dalam apartemennya James. Kenapa? Nah ini dia, jebakan berikutnya. Ternyata James ini sudah meletakkan bahan peledak bombs dengan pemicunya itu pintu apartemennya. Jadi kalau pintu apartemennya ini dibuka, maka bomnya itu akan meledak. Wow, sampai sebegitunya ya. Akhirnya polisi melakukan penanganan dengan memasukkan robot untuk masuk ke dalam apartemennya James, di mana dari dalam apartemen ini memang terdapat beberapa peledak. Polisi menggunakan robot penjinak untuk masuk ke dalam apartemen James ini. Dan di dalam apartemen ini terdapat 30 tabung yang berisi bahan peledak. Ada toples berisi peluru beserta benda-benda tajam, sehingga kalau misalnya meledak si benda-benda tajam ini kan bisa melukai orang-orang sekitar gitu. Dan juga ada botol minuman plastik yang berisi bensin. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah granat buatan. Dan butuh waktu 2 hari untuk kepolisian mematikan bom tersebut dan mengklirkan atau membersihkan area di sekitar apartemen tersebut. Untungnya tetangganya ini berpikiran benar gitu ya. Dia memutuskan untuk melaporkan sama polisi. Kalau aja dia ngebuka pintunya tersebut gitu, pintu apartemennya, maka bom ini akan meledak. Daya ledaknya juga lumayan tinggi dan bisa melukai orang-orang di sekitar apartemennya tersebut. Untung aja tetangganya ini melakukan keputusan yang sangat tepat, sehingga tidak timbul korban yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya 12 orang dinyatakan tewas dalam kejadian tersebut, termasuk seorang anak kecil berusia 8 tahun di bioskop Century 16 Aurora, Colorado. Dan 70 orang luka-luka, berat maupun ringan. Gak kebayang banget ya guys.
gimana keluarga korban yang sangat bersedih akibat dari kebrutalan James. Mereka berniat untuk menikmati film, tapi ternyata malah ada tragedi. Akhirnya persidangan atas kasus James Holmes ini dimulai pada tanggal 27 April tahun 2015. James dituntut dengan pembunuhan tingkat pertama. Meskipun dia menyatakan tidak bersalah karena gangguan kejiwaan, namun pada tanggal 26 Agustus tahun 2015, hakim memutuskan bahwa dia bersalah karena semua ini terencana dan terstruktur. Terbukti dengan jurnal yang dikirimkan ke psikiater sebelum kejadian tersebut berlangsung. Akhirnya James diputuskan bersalah dan dihukum penjara sebanyak 3.318 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Itu artinya James tidak akan pernah merasakan udara bebas dan akan menghabiskan seumur hidupnya di penjara. Kenapa sih nggak dihukum mati aja gitu ya? Kalau kalian ada yang nanya kayak gitu, jawabannya adalah karena hukum di Colorado apabila kan kalau di Amerika ini sistemnya pakai juri ya. Apabila ada salah satu juri yang menyatakan tidak setuju atau berbeda dengan yang lainnya, maka dia akan dipenjara seumur hidup gitu, atau ya itu hitungannya sampai ribuan tahun seperti itu, bukan hukuman mati. Jadi pada saat persidangan ini ada satu juri yang menyatakan James ini harus dihukum seumur hidup gitu ya. Sementara juri lain bilang James ini harus dihukum mati. Nah, karena ada pernyataan seperti itu atau salah satu jurinya tidak setuju, maka akhirnya James ini dihukum sebanyak atau selama 3.318 tahun. Bukan hukuman mati. So itu dia teman-teman, cerita tentang James Holmes, seseorang yang brilian gitu ya, pintar, cerdas, pendidikannya pun tinggi, dan bahkan dia tidak memiliki catatan kriminal apapun dalam hidupnya, tapi ternyata bisa melakukan hal yang sadis seperti itu. Dari sini kita belajar bahwa jalan hidup seseorang itu tidak bisa ditebak. Dan kalau sudah ada tanda-tanda kesehatan mentalnya itu terganggu, sebaiknya memang harus cepat ditangani. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus James tadi. Oke guys, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmahnya dari cerita tadi. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa di like dan subscribe. And I'll see you again on my next video. Bye-bye.